18. Ayo baca, Ikro. Baca lah. Enggaklah, kenapa kamu takut mau membaca? Kamu kan mau belajar sesuai dengan konteks yang kamu kehendaki. Ayo Ya, baca, Anda mau Ikro. ngejelasin kenapa saya suruh nyari? Gimana sih? Udah baca, kamu kan mau belajar. Guru menerangkan, ya murid membuka ayat, dia membaca. Silakan baca dulu Ulangan 5 ayat 18. Oke, kalau gitu saya tanya Jangan nih. tanya lagi. Loh, daripada saya nyuruh nyari ayat, Udah, dengerin. buka Di mana Ustaz. dalilnya Ya, ulangan. ayat itu Ya, berlaku hanya untuk zaman Paulus? dalilnya Ustadz, buka dulu Ulangan 5 ayat 18. Ayo, Ya Ikro. bacakanlah. Nah, kamu mau belajar, kenapa kamu tidak mau baca? Catat. Ayo. Nggak mau saya. Ayo. Nggak mau. Kenapa takut? Takut. Loh. Ya Anda kan mau berdalil, ya bukakan dalilnya. Biar aman sentosa yuk. Saya nggak lama Ica, saya berangkat pelayanan, udah siap-siap juga. Saya bacakan aja, saya nggak lama Ica, karena saya sudah mau berangkat pelayanan. Saya bacakan ya Ustadz, semoga nanti terbuka hatimu. Bilangan 5 ayat 18. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu lalu meletakkan korban peringatan. Pahami ya dengan jelas, yakni korban sajian, ya, cemburuan ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Nah, baca lagi ya, satu dalil lagi, Ulangan 22 ayat 5 Ustaz ya. Enggak, ini konteksnya apa ini? Ini Ya, konteksnya apa konteks ini? dengan pertanyaan Anda di dalam 1 Korintus. Enggak, bilangan 5:18 ini 11. kasusnya apa ini? Ya, tentang kerudung tadi bagaimana? Astaga naga. Nih saya baca tafsirannya ya, saya baca ya. Dengerin, Dengar Pak. dulu, bukan Ya, dengar tafsiran yang dulu. saya baca, Ustaz. Jikalau Ini seorang suami mencurigai istrinya telah berbuat zina, namun Ustaz, kekurangan bukti, bukan tafsiran maka suami yang dapat saya bacakan, yang saya memperhadapkan istrinya jelaskan kepada sesuai Tuhan dengan konteks supaya menentukan apakah Alkitabnya. ia bersalah atau tidak bersalah. Peraturan ini melindungi wanita itu dari tuduhan palsu dan juga menyediakan cara untuk menentukan kesalahannya apabila perlu. Jikalau ia bersalah, ia akan menjadi sakit sebagai akibat hukuman Allah. Ini apa ini? Tuduhan istrinya curiga berzina Dari ini. tadi sudah saya jelaskan ke Anda, kamu tidak paham. Terus saya Ya, jelaskan, apa jadi nanti saya maksudnya? serahkan sama Malifurus. Saya berangkat pelayanan 1 ayat lagi, ya, sesuai dengan 1 Korintus, ya tadi 11 ayat 6. Tadi udah saya bacakan satu lagi ayatnya, Ulangan 22 ayat 5. Ya. Demikian firman Tuhan. Maksud dan tujuan tadi di sana 1 Korintus 11 ayat 6. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Semoga kamu mengerti dan memahami, terjawab semuanya. Dan saya turun juga, saya akan pergi pelayanan. Selamat sore Pak Mozart Alifuru. Shalom alaikum. Lanjutkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Nih orang dari tadi orang ngikutin yang dibaca, kenapa sih saya yang disalah-salahin? Pak Pendeta ini lucu kali. Orang kalimat bunyinya begitu. Bahasa Malah apa dibawa. Pak Ustadz? Hah? Bahasa apa nih Pak Ustadz? Ya sebenarnya tadinya awalnya nggak ada topik, cuman mengenai masalah membahas tadi itu berkerudung. Nah kebetulan dibahaslah kan Mbak Eca pernah berkerudung dan tidak berkerudung. Nah perintah menggunakan kerudung itu ada di 1 Korintus 8 ayat 6 gitu. Tapi tadi dijelaskan penekanannya itu hanya konteksnya ketika berdoa dan bernubuat gitu. Nah kalau gitu berarti orang-orang Kristen ketika berdoa wajib menggunakan penutup kepala atau berkerudung. Nah tapi Pak Toro bilang itu konteksnya berlakunya zaman Paulus. Nah ini lebih repot lagi. Itu tafsiran dari mana saya tanya? Masa saya suruh jadi murid yang tidak sesuai dengan ayat tertulis, gimana sih?
Ya kalau misalnya Pak bahas yang di Korintus pada waktu itu, artinya begini Pak Alif Ustadz. Jadi kan memang Yahudi berkerudung itu kan sebelum juga Tuhan inkarnasi jadi manusia. Nah dan memang kita tidak pernah melihat perkataan Yesus bahwa disuruh harus berkerudung, gitu kan? Itu dalam konteks karena begini, Yesus kan berkata dengan jelas bahwa surga itu bukan tentang apa yang kita pakai atau apa yang tentang kita makan. Surga itu murni kasih karunia Tuhan. Nah, tetapi soal berkerudung yang memang sudah menjadi budaya di sana, pada waktu zaman yang Paulus yang Pak bahas di Korintus itu kan, itu ada masa-masa penyembahan berhala di situ. Kalau Pak Ustadz baca dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, dan perempuan-perempuan di situ kan, mereka yang menyembah berhala itu, mereka suka mencukur botak rambut mereka. Jadi Paulus kan datang untuk menobatkan mereka, lalu Paulus bilang, mendingan kalian memakai kerudung gitu. Itu kan sudah sering kita bahas dulu waktu di roomnya kami kana kan sering kita bahas. Karena memang yang awalnya pakai kerudung ini kan kami kana. Ya itu Pak. Jadi intinya begini Pak Ustadz. Jadi memang Yesus tegaskan memang dengan jelas bahwa surga di dalam kekristenan itu bukan tentang apa yang kita pakai atau apa yang kita makan. Nah Yesus kan juga ada pernah berkata bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan dirimu. Karena yang masuk ke dalam mulut hanya dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu yang menajiskan kamu, karena yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kata kasar kepada orang, berarti hati kita memang sedang membenci orang itu. Ya, jadi ini sebenarnya juga bukan hal yang... Jadi kerudung itu sebenarnya dalam kekristenan Pak Ustadz, mau pakai ya terserah, mau tidak pakai juga ya terserah. Jadi gereja memang dia tidak merujuk kerudung itu sebagai suatu sakramen kudus atau keharusan. Nah, Itu kalimatnya harus loh, masalahnya bro. Iya, di Korintus itu kan sudah saya katakan, di Korintus itu waktu itu Pak kan penyembahan berhala. Paulus datang kan untuk membuat mereka bertobat, dan perempuan-perempuan yang menyembah berhala di situ kan mereka mencukur rambut mereka sampai botak. Nah, makanya Paulus bilang coba Bang Mojat, maaf, coba dibaca dulu ayatnya biar sama-sama kita dengar. Silakan. Ayat mana tadi kayak cuma dibaca? 1 Korintus 11 ayat 6. Satu Korintus 11 ayat 6. Kak Ica lagi nih ya? Kenapa? Gak apa-apa. Saya bacakan di 1 Korintus 11 kan? 1 Korintus 11. Betul? Iya, betul. Ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Tetapi di sini kan ada di atas ya, di ayat 5-nya tertulis, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Di sini kan tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat. Nah, karena kan kita harus membaca dari atas ke bawah, nggak boleh kita ngambil sepotong ayat begitu. Karena kalau kita ngambil sepotong ayat yang ada artinya berbeda dengan maknanya, gitu sih. Iya begini Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz kita baca dari ayat ke-5 betul yang dikatakan Kak Ica. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi di situ kan tadi saya jelaskan konsep waktu itu perempuan-perempuan penyembahan berhala. Ini kan kalau Bapak baca dari ayat ke-10, Israel sebagai suatu peringatan perikopnya dari ayat ke-8 ini tentang persembahan berhala. Jadi memang di situ di jemaat di Korintus itu kan perempuan-perempuan ini kan mereka yang suka menyembah berhala. Makanya nanti ada ayat juga bahwa tidak boleh perempuan yang mengajar di depan umum karena Yuli nanti kita meeting bilang. Suruh kumpulin. Iya. Ada juga nanti kalau Pak Ustadz temukan ayat, nanti juga Paulus juga melarang perempuan untuk mengajar di depan di depan jemaat, pertemuan jemaat. Nah, jadi kalau kita baca dari konteks 1 Korintus ini kan surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Saat itu kalau Pak baca dari pasal pertama,
dari pasal pertama tuh. Jadi ini Paulus ini menuliskan surat kepada jemaat di Korintus waktu itu karena maraknya penyembahan-penyembahan berhala, dan penyembahan-penyembahan berhala itu seringkali dilakukan oleh perempuan. Nah, makanya Paulus menegaskan perempuan tidak boleh mengajar dan sebagainya, karena namanya suami kan kalau istri ngomong pasti ikut. Takutnya nanti jemaat-jemaat nanti mengikuti istri mereka. Karena penyembahan berhala sini dari istri. Lalu yang mereka yang menyembah berhala itu sering mencukur botak rambutnya, Pak. Ini konteks Ya. surat 1 Korintus ini, Pak Ustadz. Silakan, Ya, Pak. Bang Mozart. Ya, Bang Mozart. Sebenarnya saya sedang tidak mempermasalahkan hal yang lebih ini ya. Maksudnya gini, bagaimana pertanggungjawaban menjelaskan ayat tertulis di kitabnya Bang Mozart. Karena begini, itu suatu penekanan dan penegasan perintah kepada wanita ketika ia berdoa, itu konteksnya ya, ataupun bernubuat. Karena itu penekanannya itu sangat tegas, dan itu menunjukkan sebab perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi perempuan itu harus menggunakan tanda wibawa, yaitu menggunakan kerudung, kan gitu. Oke, kan buat Kristen dipahaminya cukup ketika berdoa. Ya berarti harus ketika berdoa menggunakan kerudung. Kalau memang kan buat kawan Kristen bilang khusus, kalau di luar berdoa bebas, kan gitu. Is oke, itu silahkan, itu keyakinan Anda. Ya, saya bilang intinya memang yang tidak perlu dibantah adalah ketika berdoa, maka perempuan untuk orang-orang Kristen itu kan wajib menggunakan kerudung karena harus menggunakan tanda kemuliaan. Kan gitu, atau tanda wibawa ya, tanda wibawa. Kan konteksnya begitu. Konteksnya. Saya tidak akan membahas tentang itu orang-orang Kristen nanti gini-gini nggak pakai kerudung. Wah, itu udah lain lagi lah. Oke, saya tidak akan membahas itu. Ini tentang bagaimana pengajaran gitu loh. Ya. Masalah pengamalannya kan kembali kepada masing-masing nanti. Intinya keharusan itu kalau dia tidak mau pakai kerudung, konsekuensinya rambutnya harus dicukur. Konsekuensinya menurut pengajaran Paulus, ketika dia tidak pakai kerudung, konsekuensinya harus dicukur. Kalau memang rambut wanita itu adalah suatu kemuliaan, maka perintahnya harus menggunakan tudung. Itu loh, itu sangat jelas dan lugas, karena wibawa wanita, kemuliaan itu harus dijaga di ayat 11-nya. Pak Ustadz, udah Pak. Jadi begini Pak, itu tanda wibawa untuk membedakan mana wanita yang percaya Kristus, mana wanita penyembah berhala yang mencukur-cukur rambut mereka, Pak. Jadi memang di situ kan Paulus membawa pemisahan untuk bisa menandai kalau kita baca, Pak. Kalau Bapak baca dari ayat sebelumnya, ini kan pasal 11 Pak baca. Jadi surat Paulus ini kan terus. Makanya saya bilang kita harus paham itu baca dari konteks pasal pertama. Kita lompat ke pasal 10 aja, ke pasal 10 ayat 27 sebelum ke pasal 11. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Nah, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, jadi begini, ini Paulus sedang memisahkan jemaat itu, dia harus bisa ada identitas jemaatnya Kristus yang bisa dibedakan dengan jemaat-jemaat penyembah berhala itu, Pak. Nah, kalau saya katakan bahwa di Korintus ini kan waktu itu, Pak, konteksnya yang Paulus menulis surat ini, itu kan jemaat Kristen sudah masuk. Tetapi ada juga penyesatan yang menyembah pagan-pagan Yunani. Dewa apa tuh? Saya lupa nanti ada ayatnya. Dewa apa yang perempuan itu namanya tuh, Pak. Jadi di situ kan memang perempuan-perempuan ini mereka mencukur rambut mereka. Nah, jadi Paulus ini dia mau melakukan pemisahan-pemisahan supaya kalau sama-sama mereka berdoa, mereka bisa membedakan, oh ini jemaat yang Kristus, oh ini bukan jemaat Kristus, untuk membedakan karena mereka sudah saling membaur. Penyembah berhala dengan penyembah Kristus itu saling berbaur. Bahkan Pak istri-istri orang Kristen pun itu telah menyembah berhala. Makanya nanti juga kita temukan ayat Paulus melarang untuk wanita berbicara atau mengajar di depan pertemuan. Jadi untuk memisahkan, Pak.
Bang, coba fokus lah Bang. Pertama ya, ini pertama 1 Korintus 11. Nggak apa-apa ya, ini penekanan aja. 1 Korintus 11 dari satu aja Yesus sudah Paulus sudah bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus. Baru ada sebuah perikop. Perikopnya apa? Hiasan kepala wanita. Di situ ditegaskan, penegasannya jelas bahwa ketika wanita Kristen berdoa, jadi konteksnya ketika dia berdoa, perintahnya menggunakan tutup kepala atau menggunakan kerudung. Berarti konteksnya ketika dia berdoa di tempat ibadahnya dong, nggak mungkin di tempat dewa-dewa lain, kan gitu. Pasti di tempat ibadahnya. Nah, ini penekanan perintahnya harus. Kalau dia tidak pakai kerudung, konsekuensinya rambutnya harus dicukur, kan gitu sebenarnya. Saya nggak melintir loh, saya di sini nggak melintir, serius. Kalau dia ketika berdoa tidak pakai kerudung, maka konsekuensinya rambutnya harus dicukur. Nah, kata Paulus, kalau memang tidak mau dicukur karena dianggap menghina, karena wanita itu harus berambut sebagai mahkota katanya, ya maka harus pakai tutup kepala. Itu cuman itu aja penekanannya. Saya sih nggak mau kemana-mana. Itu sangat jelas kok. Iya begini Pak Ustadz Iji. Jadi kan Pak Ustadz hanya merujuk kepada pasal 11. Ya udah saya ke pasal 11 saja deh. Jadi kalau ini kan Pak Ustadz kan baca dari ayatnya yang ke-11 gitu kan, ayatnya dari, kalau coba Pak Ustadz turun sampai ayatnya ke-15. Paulus mengatakan begini di akhir suratnya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jelas bahwa rambut itu adalah tudung yang sebenarnya. Nah, ayat ke-16, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi memang ada kebiasaan mencukur rambut itu, Pak. Itu harus Bapak baca dari pasal pertama. Kenapa sampai Paulus menulis surat ini? Jadi Paulus menulis surat ini, Pak, ada alasannya. Nah, jadi memang sudah jelas pada ayat ke-15, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Cuma untuk Iya, penudung kepala. Penudung Iya, kepala begini, agar Pak. tidak botak, kemuliaan Bang. Tetapi Iya. konteksnya kalau berdoa itu harus menggunakan tutup kepala atau berkerudung. Coba ayat Begini, 13-nya Pak. baca. Iya, begini. Coba dari 13-nya baca. Iya, Pak Ustadz kan hanya baca 1 Korintus 11 ayat 13. Makanya tadi saya katakan ini kita lihat konteksnya. Ini kan ada maksud Paulus menulis surat, Pak. Paulus itu kan tidak ujuk-ujuk tulis surat ke jemaat di Korintus. Ada 2 kali suratnya di jemaat Korintus. Ada juga 2 Korintus. Ya, jadi ada maksud kenapa dia menulis surat itu, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan hanya berfokus kepada 1 Korintus 11 ayat 13. Di situ aja Pak Ustadz berfokus di situ. Bukan, tadi Tapi itu Pak ayat Ustadz- 6. Tadi itu Iya, ayat ayat 6. 6. Ayat 6, ya ayat 6. Tetapi Pak Ini sampai Ustadz kan sampai ini. Sampai setelah Paulus menjelaskan, sampai dia seolah-olah bertanya penegasan nih. Kalimatnya begini. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Dia bertanya. Ini penekanan karena sebelumnya berarti karena sebelumnya suatu perintah maka ini dipahami ini tidak patut. Gitu loh. Ini udah jelas kok bunyinya. ya saya paham karena Pak Ustadz hanya berfokus ke situ. Pak Ustadz kan tidak tahu maksud kenapa Paulus menulis surat ini. Sudah saya jelaskan Pak Ustadz kan maksud Paulus menulis surat ini karena maraknya penyembahan-penyembahan berhala yang juga masuk kepada istri-istri dari jemaat-jemaat di kekristenan, Pak. Makanya Paulus ini kan ayat 16, tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi sudah saya katakan memang tidak ada kebiasaan mencukur rambut itu. Makanya Paulus mengatakan daripada yang sudah mencukur rambut itu untuk membedakan harus bertudung. Tetapi kan ayat 15 dia sudah jelaskan pasti benar bertudung itu adalah rambut manusia perempuan itu sendiri. Suaranya Tetapi putus-putus. penyembah berhala di situ mereka seringkali mencukur rambut mereka, Pak. Makanya di sini Paulus mau membedakan jemaat Kristus dengan jemaat yang bukan Kristus, penyembah berhala itu, Pak Ustadz. Ya, siap. Nah, Pak, di sini ada ini Bang Alif. Tanyakan kepada Ustadz Alif. Kenapa alasan perempuan Islam pakai kerudung katanya?
Oh, perintah. Ada ayatnya. Ada. Di ayat berapa, Ustadz? Sebentar, itu ada di surah Al-Ahzab ada, dan di surah An-Nur juga ada. Kalau saya coba sampaikannya, misal saya baca di surah Al-Ahzab ayat 59. Sebentar. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sekali nih. Nggak apa-apa, ini artinya aja Bang, biar supaya paham. Oke, sebenarnya ada beberapa ayat ya, ada beberapa ayat surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dalika adna ayu rafuna sebentar saya kecil banget. Ayu rafna fala yudain wa kanallahu ghafurun rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukminin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu di surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau dan seterusnya dan seterusnya. Panjanglah. Intinya perintahnya itu ada menggunakan jilbab. Gitu sih. Makanya ketika ada perintah ya bukan ngomongin tentang masuk surga atau neraka. Perintah itu ketika dalam keyakinan maka ya harus dilaksanakan. Ketika larangan ya harus dijauhi, kan konteksnya begitu. Hampir sama dengan Bible, tapi lebih detail. Ya mungkin di Bible dikotakin gitu. Nanti malam udah jadi. Apa kelanjutan diskusinya ini? Kalau mau ditanya lagi nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau tanya lagi, Bang Mozat? Kalau ada yang mau tanya, boleh naik ya. Ini ada Bang Mozat ya. Bang Mozat. Ustadz Alif. Aku lagi ke pondok, Kak, bentar. Lagi. Ya. Kalau ada yang mau tanya tentang tentang keislaman boleh ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya silakan. Tapi mumpung ada Ustadz ini Ivan Kocan pintu hadiah. Nggak usah ngomong Ustadz lah, panggil nama Alif aja nggak apa-apa. Tapi Ustadz kan bener? Kan saya manusia biasa. Ya tapi kan ada ininya kalau pendeta yang masih berlumur dosa. Kan tapi kan tetap aja kalau misalkan kita itu menghargai suatu itu kan mendapatkan gelar ustadz itu bukan sembarangan. Ya makanya saya takut, mendingan panggil aja nama aja nggak apa-apa. Bro Alif ya. Ya Atan, ada yang ingin ditanyakan Atan sama Bro Alif dan Bro Muzat? Nggak ada. Mau ngapain ke atas kalau nggak ada? Nanti berisi. Ngaco si Atan nih. Astagfirullah. Udah, Bang Mojat udah standby belum? Ya kita buka. Karena gini. Kita buka tema ya. Karena gini ya, saya coba membuka satu narasi dulu ya. Karena begini, ketika membahas tentang ketuhanan di Islam, bahwa sudah tidak bisa sesuatu yang diganggu gugat kalau sudah dikatakan bahwa tidak ada yang semisal dengan dia. Bahkan dalam satu kajiannya, penjelasannya dari sahabat Sayyidina Ali mengatakan bahwa ketika kamu membayangkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, apapun itu yang ada di dalam kepalamu, maka itu bukan Tuhan.
Ketika engkau membayangkan sesuatu tentang Tuhan ada di kepalamu, maka itu bukan Tuhan. Karena memang sudah disampaikan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, poinnya begitu. Misal kalau mengutip, misal ya, ini misal, ketika mengutip kitabnya Bang Mozart yang sering kita bahas juga kita diskusikan, baik membahas tentang di 2 Samuel atau di Yesaya dan lain sebagainya, di Ulangan, di Bilangan itu kan, bahwa Tuhan itu sejak dari dulu kala tidak ada yang sama dengan Dia, tidak ada yang setara dengan Dia, tidak ada lagi Tuhan yang lain selain Aku. Itu kan banyak sekali kalimat-kalimat seperti itu. Oke. Baik. Nah, Oke. Sorry. Tetapi di situ itu perkataan Nabi Muhammad kan? di ayat Al-Quran, Iya, ayat Al-Quran itu kan perkataan Nabi Muhammad kan? perkataan sesuai dengan apa yang diwahyukan, intinya firman Tuhan. Nah, oke deh. Silakan. Susah, mendingan gak usah ikutan. Bukan, aku takutnya gini, bukan apa? Kalau dikatakan tadi kan Ustadz Alif bilang gini, tidak boleh kalau di pemikiran kita. Nah, itu kan perkataan, oke, itu kan tadi Ustadz Alif bilang itu perkataan dari Al-Quran. Nah, tetapi perkataan Al-Quran itu kan dari perkataan dari Nabi Muhammad kan. Nah, makanya tidak boleh diganggu gugat kan. Apakah benar itu perkataan dari Allah? Itu jadi aku berpikir gini, kenapa mesti harus Nabi Muhammad? Maaf ya Nabi Muhammad, aku minta maaf. Aku hanya ingin ini aja. Nah, kalau misalkan gitu Nabi Muhammad itu adalah perkataan Allah, kenapa mesti dikatakan ini tidak boleh diganggu gugat apa segala macam gitu? Ya seharusnya ya berjalan gitu aja gitu. Kalau misalkan lu percaya syukur, nggak percaya udah itu urusan lu sama Allah yang Maha Kuasa gitu. Nah, tetapi di sini kenapa dipaksa untuk kita percaya gitu? Itu kan pemaksaan namanya, bahwa kita harus percaya ucapan di situ gitu. Berarti kan kalau misalkan kita sudah berkata begitu, berarti ada something wrong begitu yang harus kita pecahkan gitu. Nah, yang harus kita pecahkan apakah itu benar perkataan Nabi Muhammad, apakah atau benar itu perkataan Allah gitu. Karena kalau memang itu perkataan Allah, itu tidak akan terucap seperti itu gitu, untuk memaksa orang supaya harus percaya bahwa itu adalah perkataan Allah. Itu sih ini hanya Ya, saya siap. minta maaf ya gitu Ya, ya. siap. Iya, Nah, nggak apa-apa, lebih kritis tapi lagi nggak apa-apa, seru kok. Nggak iya, apa-apa, lanjut. jadi saya pikirnya seperti itu, tapi kembali lagi kepada diri masing-masing. Nah, kami menghargai keputusan perkataan Nabi Muhammad yang sudah dituliskan gitu. Jadi ya emang begitu ya begitu. Tetapi kalau misalkan saya yang makhluk awam begitu ya mempertanyakannya seperti itu. Kalau misalkan kita sudah memaksakan berarti ada something wrong yang belum terpecahkan. Apakah itu benar perkataan Allah atau hanya sekedar omongan dari Nabi Muhammad yang harus kita ikutin gitu, karena kan di situ belum tahu nih apakah benar itu perkataan Allah atau enggak gitu sih. Jadi aku pikirnya gitu. Saya minta maaf ya, maaf ya Nabi Siap, siap. Muhammad kalau misalkan ini cuman ini karena kan Tuhan itu menciptakan akal dan pikiran dan kita bisa berpikir dong gitu untuk hal-hal yang seperti apa. Tetapi kalau misalkan itu di luar nalar ya kita tidak boleh untuk meneruskan pikiran kita karena itu udah melampaui batas gitu. Tetapi kalau misalkan memang itu perkataan Nabi Muhammad dan seperti kepercayaan dari umat Muslim ya kita menghargai itu, gitu aja sih. Oke, ya, jadi kan begini, ketika membahas tentang murni kalam Allah atau firman Allah, maka itu adalah ketika apa yang disampaikan, konsekuensi orang beriman itu wajib mempercayai sepenuhnya. Wajib percaya sepenuhnya, sebagaimana juga Mbak Ica, orang yang mengimani Bible sebagai firman Tuhan, Mbak Ica wajib mengimani sepenuhnya, kan gitu. Nah, Iya. ini komparasi dari masalah wajib dulu ya. Penekanan itu harus percaya. Nah, ketika Tuhan mengenalkan tentang dirinya, tentang diri Tuhan itu sendiri, maka Tuhan mengatakan, menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Allah berfirman gitu kan, tidak ada sesuatu pun yang setara atau yang semisal atau yang seumpama dengan Dia.
Nah, artinya kalau sudah dikatakan begitu, maka ini dasarnya. Kalimatnya sederhana, mudah dipahami, dan tidak perlu diperumit lagi. Satu kata kunci ini kan gitu, bahwa ketika di surat Al-Syu'ara ayat 11 itu Tuhan sudah berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang seumpama, yang setara dengan Dia, maka itulah yang wajib kami imani. Oh, berarti sesuatu ketika ada yang digambarkan oleh seseorang, maka itu bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan tidak ada sesuatu yang semisal. Manusia tidak akan bisa menjangkau tentang zat Tuhan atau esensi Tuhan itu nggak akan ada yang bisa menjangkaunya. Karena Al-Quran sendiri Tuhan sudah mengabarkan bahwa la tudrikul absor, aku tidak akan dijangkau oleh pandangan manusia gitu loh. Nah, makanya ketika Tuhan sudah bilang begitu, manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Nah, lalu kita nggak bisa nih mengganti-ganti apa atau merubah, memaksakan sesuatu yang sudah disampaikan, karena Tuhan itu sudah menyampaikan kesempurnaan itu, sehingga Dia sudah juga menegaskan. Misal saya mengutip ada di surah Al-An'am gitu kan, ayat 115, Bismillahirrahmanirrahim, wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa wasamil alim, bahwa telah sempurnalah kalimat Tuhan, maksudnya Al-Qur'an gitu ya, sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka kalimat yang sudah Tuhan sampaikan itu jangan dirubah-rubah gitu loh. Sesuai dengan ketetapan dari Tuhan itu yang sudah disampaikan oleh Nabi kami, ya begitulah, jangan dipaksa dirubah. Makanya ketika Tuhan kami menyampaikan Allah itu esa, tempat bergantung seluruh makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang semisal atau setara atau sekupu dengannya, maka sudah. Itu sudah kalimat mudah dicerna, mudah dipahami, baik dari anak-anak TK maupun sampai anak-anak lulusan sarjana kan gitu ya. Karena kalimat yang sangat prinsip itu wajib bisa mudah dipahami oleh anak-anak kecil sekalipun ketika dia belajar kitab atau belajar memahami agamanya. Begitu. Oke, baik. Begini, oke, baik. Saya tanggapi boleh Bang Alif ya. Aku minta maaf kalau misalkan aku salah. Nah, tetapi aku di sini hanya sebagai manusia yang bisa berpikir dan kalau misalkan cara pikir aku salah, aku minta maaf. Tetapi kalau misalkan ini bisa diteruskan. Nah, tadi kata Bang Alif kan tadi bahwa tiada Tuhan itu maksudnya tiada apa yang bisa melebihi dari Allah gitu, misalkan setara dengan, yes, benar sekali, dan itu ucapan yang sangat good. Nah, karena memang Allah itu tidak ada yang bisa menyetarakannya. Nah, tetapi yang di situ menegaskan dan menegaskan dan menutup itu berbeda, Bang Alif. Nah, menegaskan itu seperti yang perkataan Bang Alif tadi itu, tidak ada yang bisa setara, itu penegasan. Tetapi kalau dikatakan untuk menutupi, untuk apa, seperti dikatakan ayat apa ya, jangan harus mengikutin gitu. Nah, itu kan suatu ini ya, dikatakan ya, berbeda penegasan dengan ibaratnya apa ya, penegasan dan juga maaf gak enak juga sih diucapin, tapi ya gitu, ibaratkan kita menegaskan sama ini itu berbeda gitu. Jadi aku mikirnya kalau misalkan menegaskan, yes, aku setuju dengan ucapan Bang Alif, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, karena hanya Allah itu satu-satunya gitu kan. Nah, tetapi harus mengikuti. Nah, berarti kan ada something wrong gitu. Tetapi kembali lagi sih, it's okay, nggak ada masalah. Itu hanya pemikiran saya, minta maaf. Mungkin aku 1 menit, izin dulu Pak Alif, 1 menit. 5 detik. Kenapa harus mengikuti? Ya karena banyak iblis yang suka menyesatkan manusia. Itu, silakan. Enggak, kalau misalkan menyesatkan manusia bukan itu kan sudah ada penegasan gitu. Tetapi kalau misalkan alasannya supaya tidak tersesatkan manusia, menurut aku sih beda ya. Itu menurut aku, tapi nggak apa-apa, it's okay, nggak ada masalah. Memang iya, iblis itu suka menyesatkan, Iya, memang benar, iblis memang menyesatkan. Makanya, tetapi kalau misalkan dikatakan untuk menegaskan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, itu memang benar, itu penegasan, itu kata penegasan. Tetapi kalau kita ibaratnya harus, itu kan ibaratnya supaya tidak ada yang ini iblis
harus begini, harus ikutin ajaran, misalkan ikutin begini. Itu bukan karena, menurut aku sih bukan karena ini ya, itu tapi nggak tahu juga ya, karena kalau misalkan memang iblis mau bekerja ya, kita sudah menyampaikan firman Tuhan aja, kita juga bisa yang mempunyai akal dan pikiran, kita bisa mengikuti ajaran Allah itu. Tetapi kita tidak usah menyuruh kita untuk seperti ibaratkan kita tuh nggak enak ngomongnya gitu. Jadi gitu. Jadi kalau Allah memberitakan begini, ya udah gitu. Nah, misalkan penyesatan itu apa? Penyesatan itu yang saya dapat itu adalah dari akal dan pikiran. Nah, jika akal dan pikiran kita mau mengikuti penyesatan itu, yang kita berbuat jahat itu dari hati kita ikut apa tidak. Tetapi kalau misalkan kita sudah tahu nih firman Tuhan, tapi kita tidak mau disesatkan, ya tidak perlu kita disesatkan gitu. Tapi kalau misalkan kitanya mesti di begini, itu menurut aku ya ada something Ya, wrong. mungkin aku satu Silakan, menit kayak Ibu. Silakan. Jadi Bang. dalam kekristenan pun Tuhan itu tidak serupa dengan segalanya. Yes. Dia transenden, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Nah, tetapi Tuhan di Alkitab kami, Pak Ustadz, itu dia menyatakan dirinya, bukan hanya sebagai manusia. Contoh di waktu pertama dia mengutus Musa, dia berupa semak yang terbakar, menyala tapi tidak terbakar. Dia pernah menyerupai malak Yahweh, menyerupai tiang awan, tiang api. Nah, jadi ketika dia menyerupai Signalnya Bang Mozart, sesuatu yang mirip dengan, karena dia Bang Mozart, serupa dengan signalnya, ciptanya, tetapi karena dia mampu. Kenapa dia? Signalnya putus-putus. Ya, udah jelas kah? Udah jelas? Masih signalnya tuh satu tuh. Masih merah. Ya, udah jelas kah? Udah jelas? Oke lah. Coba nanti paling dia putus-putus soalnya satu tuh merah. Bang Alif. Halo. Ustadz Alif. Iya, gimana Bang Nadam? Iya. Dan Iya, masalah kerudung itu bukannya kerudung itu budaya pakaian Timur Tengah deh. kita bahas mundur lagi ya. Enggak ya, Ya. ngelanjutin yang tadi aja. Kalau masalah budaya, kita sedang tidak membahas tentang budaya, kita membahas tentang perintah dan larangan. Dari mana ketika kita mengamalkan sesuatu, perintahnya di mana, ayatnya atau tidak. Kita bukan ngomongin tentang budaya, kan gitu ya. Ketika di dalam Al-Quran ada perintah menggunakan kerudung, menggunakan jilbab, menutup seluruh tubuhnya untuk wanita, itulah yang harus dijalankan, bukan berkaitan tentang bagaimana hal-hal seperti budaya gitu. Oh. Enggak, masalahnya waktu yang kemarin kan ada kejadian tuh Ica pakai hijab gitu kan. Kan jadi bahan polemik gitu kan. Maksudnya ya pakaian itu kan hanya sebatas pakaian ya. Pakaian ya itu kan adat pakaian Timur Tengah. Ya kalau kita fashionin kita pakai di sini ya sebenarnya kan nggak ada masalah ya. Cuman itu doang sih berarti. Iya, yang sedang kita bahas itu Bang Nadam ya. Yang sedang kita bahas itu bukan tentang bagaimana seseorang melakukan, mengamalkan atau tidak. Tetapi yang sedang kita bahas itu bagaimana ketika sesuatu ada tertulis di kitab, bagaimana pemahamannya. Itu yang poinnya ya. Poinnya bukan tentang kepersonnya, apakah dia pakai atau tidak, baik atau tidak, jahat atau tidak, itu bukan ke situnya sih sebenarnya. Yang sedang dibahas adalah ketika ada satu ayat tertulis bagaimana dipahami. Ini suatu perintah, bagaimana
Anda memahaminya kan gitu. Sebagaimana juga ketika ditanya Muslim, kenapa kamu muslimah untuk perempuan? Kenapa dia memakai jilbab? Ya karena ada perintahnya gitu. Nah, makanya tadi ke perempuan juga ketika dia memakai menggunakan kerudung, ketika ada perintahnya ya itu amalkan kan gitu. Nah, misal ketika umat Islam tidak tahu, ya kami punya dalil ini cara menutupnya gitu. Ya tinggal gitu aja kan gitu. Iya, iya. Sebenarnya poinnya di situ. Nah, masalah yang nanti yang mengamalkan atau tidak itu sudah di luar konteks sebenarnya ya. Di luar konteks bagaimana orang itu pakai atau tidak itu ke person masing-masing. Iya, iya. Oke. Makanya di situ kan di ayat itu sudah yang ayat ketiga ya. Tetapi, nah di situ ada kata tetapinya gitu. Nah makanya karena ada ayat tetapi itu 1 Korintus 11. Nah karena ada ayat tetapi itu makanya tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Nah, tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Nah, kalau misalkan laki-laki pakai bertudung kan nggak ini ya. Nah, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Nah, di situ kan dikatakan tadi si Bang Mojat ya ayat 10 ya. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, jadi yang kebanyakan tuh kan yang dikatakan yang memakai penutup kepala itu kan yang kayak suster gitu. Nah, Kristen Ortodok itu yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau misalkan kamu nggak pakai ini penutup kepala kan kamu memberitakan firman Tuhan. Nah, ini beda konteks gitu. Kalau misalkan kalau saya memakai firman Tuhan, emang saya di sini pelaku firman Tuhan bukan gitu. Nah, kalau yang lain-lain mengikuti ayat ini kan dikatakan kan di situ yang penutup kepala ya rambut ya di ayat berapa tadi mana sih itu perintah sendiri patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut yang diberikan kepada perempuan itu menjadi penudung. Nah, kalau misalkan yang ini ya, yang saya dapat tuh yang kalau misalkan dia itu bernubuat dan memberitakan firman Tuhan seperti kayak suster, kayak kalau Kristen Ortodok kan dia memang memakai itu ya, memang sudah mengikuti